Bang, Peralta dijual nggak bang? Asal mau tukar bobotoh aja aku 100 orang, ya kan? Untuk mengajari kami di Samarinda kan. Nah, nggak usah tukar pemain. Peralta ke sana, aku minta 100 bobotoh untuk belajar, ya kan begitu. Persib menuju evaluasi pemain asing paruh musim. William Marsilio dan Adam Prisibek terdepak, bobotoh malah gelar syukuran untuk Ramon Tangke. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Klub kebanggaan para bobotoh, King Persib sedang menuju evaluasi para pemain asingnya jelang bursa transfer paruh musim 2025-2026. Setidaknya ada 3 nama pemain yang jadi sorotan saat ini, karena dalam perjalanan mengarungi setengah jalan kompetisi, mereka dinilai minim kontribusi. Yang pertama jelas dan tidak bisa dibantah lagi adalah gelandang asal Brasil, William Marsilio. Hal ini lantaran pemain berusia 29 tahun itu sempat bikin kesal Bojan Hodak karena komitmen dan cara mainnya yang tak bisa diubah. Atas hal tersebut, pihak manajemen maupun tim pelatih sudah sepakat jika William Marsilio tidak akan memperkuat tim lagi di sisa kompetisi ini. Nama kedua yang kemungkinan tersingkir adalah kiper asal Wales, Adam Prisibek, yang saat ini tengah menjadi sorotan publik. Adam awalnya diplot sebagai penjaga gawang utama Persib untuk menggantikan Kevin Ray Mendoza. Namun di awal kompetisi, Adam sempat membawa skorsing dari klub sebelumnya, plus mengalami cedera, sehingga Bojan lebih mempercayai Teja Paku Alam. Puncak ketidakpercayaan Bojan kepada Adam Prisibek terjadi saat Persib melawan Borneo FC Jumat kemarin. Absennya Teja membuat Prisibek seharusnya jadi pilihan kedua, namun Bojan malah memilih kiper 19 tahun Fitrah Maulana. Situasi ini membuat cukup meyakinkan bila Adam menjadi salah satu pemain asing yang akan dievaluasi Persib di bursa transfer paruh musim. Nama lain yang kerap disebut akan dilepas pada paruh musim ini adalah striker asal Brasil Ramon Tangke. Meski begitu, ia nampaknya mulai menunjukkan performanya dan puncaknya terjadi di laga panas Persib versus Borneo FC. Saat itu, Ramon berhasil mencetak gol pertamanya dan membuat para bobotoh menaruh harapan lebih. Tak tanggung-tanggung, bobotoh pun mengadakan syukuran kecil-kecilan yang digelar di Bandung Belongs to Us, yang berlokasi di kota Bandung. Dalam video yang beredar luas di media sosial, puluhan bobotoh hadir dan terlihat mereka memadati lokasi untuk doa bareng sekaligus makan bersama. Saat proses syukuran berlangsung, Ramon Tangke didoakan agar makin tajam. Dalam salah satu standing banner yang ada, terlihat tulisan syukuran gol pertama Ramon Tangke. Semoga semakin ganas dan terengginas di depan gawang lawan. Lantas bagaimana nih tanggapan para bobotoh terkait situasi 3 pemain ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sempat bersih tegang di atas lapangan, Tom Haye dan Beckham Putra tunjukkan kedekatan di luar lapangan. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Pada pertandingan tunda pekan keempat Super League 2025-2026 ketika Persib Bandung menjamu Borneo FC, menghadirkan momen panas sekaligus menegangkan antara Tom Haye dan Beckham Putra. Yaps, insiden tersebut terjadi pada menit ke-32 saat Persib Bandung sedang tertinggal 0-1 dari Pesut Etam. Saat itu, Beckham Putra membawa bola dari sisi tengah dan mencoba melewati pemain Borneo FC. Tak lama berselang, Etam kemudian mengirim umpan ke arah Tom Haye yang berada di ruang kosong di sisi kiri. Sayangnya, umpan tersebut bergerak lebih cepat dari perkiraan dan membuat Haye gagal menjanggaunya. Situasi itu memicu reaksi keras dari Haye. Ia menepuk pahanya sambil mengarahkan pandangan ke Beckham Putra dan beberapa kali mengucapkan kalimat yang tidak terdengar jelas. Alih-alih minta maaf, Beckham kala itu justru membalas gerak tubuh rekannya dan keduanya tampak bersih tegang sejenak sebelum situasi mereda. Di tengah situasi tersebut, komentator laga menilai Haye mungkin menginginkan bola langsung diarahkan ke kakinya, bukan umpan terobosan yang sulit dikejar. Sontak saja, momen ini pun menjadi sorotan bagi para fans, khususnya para bobotoh. Mereka menilai Beckham perlu lebih banyak belajar lagi karena seharusnya sudah tahu jika Tom Haye ini bukan pemain bertipikal pelari.
Meski begitu, banyak bobotoh juga menilai situasi seperti ini memang kerap terjadi di atas lapangan. Apalagi pada saat itu, Persib sedang tertinggal dan situasinya sedang panas-panasnya. Benar saja, situasi di lapangan ini tidak dibawa-bawa ke luar lapangan. Keduanya tampak sangat akrab dan tidak seperti yang dipikirkan para netizen. Bahkan baru-baru ini kedua pemain tersebut sempat menghadiri acara pembukaan PSSI Awards di Jakarta tanpa ada ketegangan apapun. Persib buat gebrakan di bursa transfer. Bojan Hodak tiba-tiba temui Mariano Peralta. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Bursa transfer paruh musim BRI Super League memang belum resmi dibuka. Namun atmosfer panasnya sudah lebih dulu terasa terutama di kubu Persib Bandung. Rumor kedatangan pemain asing baru semakin kencang berembus dan nama yang paling mencuri perhatian belakangan ini adalah penyerang Borneo FC, Mariano Peralta. Sejak awal musim, Persib memang disebut-sebut akan kembali memperkuat lini serang mereka di putaran kedua. Beberapa nama sempat dikaitkan, namun rumor soal Peralta muncul paling kuat setelah insiden yang terjadi usai laga panas Persib Bandung versus Borneo FC di Stadion GBLA. Sebuah video yang tersebar di media sosial membuat pecinta sepak bola tanah air heboh. Dalam rekaman tersebut, pelatih Persib, Bojan Hodak, terlihat berjalan menghampiri Peralta sesaat setelah pertandingan usai. Keduanya tampak berbincang santai di tengah lapangan, dengan salah satu pemain Persib ikut mendampingi. Jelas, momen itu dianggap tak biasa oleh para warganet. Banyak yang menilai interaksi tersebut seperti sebuah kode keras bahwa Persib tengah berupaya merekrut penyerang berdarah Argentina tersebut. Apalagi situasi Borneo FC sedang kurang stabil. Kekalahan dari Persib membuat posisi mereka di klasemen semakin tertekan. Dan rumor hengkangnya beberapa pemain kunci mulai bermunculan. Di media sosial, nama Peralta langsung menjadi trending di kalangan bobotoh. Banyak yang mendukung langkah Persib untuk membajak penyerang tersebut, terutama setelah performanya cukup konsisten sejak awal musim. Kehadiran Peralta dinilai bisa menambah variasi serangan Persib di paruh kedua kompetisi, sekaligus memberikan opsi baru untuk menggantikan striker yang performanya belum maksimal. Meski jendela transfer baru akan dimulai dalam waktu dekat, rumor yang beredar menunjukkan bahwa manajemen Persib bergerak cepat. Kedalaman skuad menjadi perhatian utama, dan kedatangan pemain asing baru sepertinya tidak bisa dihindari. Jika rumor Mariano Peralta benar terwujud, ini bisa menjadi salah satu transfer terbesar Persib di putaran kedua. Para bobotoh kini hanya perlu menunggu waktu. Apakah momen kecil di tengah lapangan GBLA itu hanyalah percakapan biasa, atau justru awal dari transfer besar yang akan mengguncangkan BRI Super League? Yang jelas, bursa transfer Persib Bandung kali ini sudah terasa panas, bahkan jauh sebelum dimulai. Lantas, apakah kalian setuju jika Mariano Peralta ini merapat ke Persib? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Meski sempat dapat pujian dari Bojan Hodak, Persib dikabarkan akan pinjamkan Dewangga ke Bali United. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Secara tak terduga, kabar mengejutkan menghampiri klub kebanggaan bobotoh, Persib Bandung. Tim berjulukan Maung Bandung ini dikabarkan akan menginjamkan Alvejandra Dewangga ke Bali United. Kabar tersebut bahkan sudah ramai diperbincangkan di media sosial, bahkan sudah banyak diunggah di akun-akun gosip sepak bola Indonesia. Seperti yang diungkapkan akun Gosball di Instagram, akun tersebut mengonfirmasi bahwa isu peminjaman Dewangga ini sudah cukup lama didapatkannya. Kabar dipinjamkannya Dewangga ini memang bukan tanpa alasan. Saat ini Dewangga mengalami kesulitan untuk bisa mendapatkan menit bermain. Dia lebih banyak berada di bangku cadangan dan hanya baru bermain di beberapa laga saja bersama Maung Bandung. Tak tanggung-tanggung, kesempatan bermain Dewangga ini baru didapatkannya saat Liga sudah memasuki pekan ke-11. Meski Dewa sempat mendapatkan pujian dari pelatih Bojan Hodak, namun proses peminjamannya ke Bali United masih akan tetap diberlakukan. Oleh karena itu, jika hal ini benar-benar terjadi, maka Persib Bandung di putaran kedua nanti tidak akan diperkuat Alvejandra Dewangga. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian soal potensi hengkangnya Dewangga ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.